Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Saya berharap semoga kita dalam situasi pandemi corona ini baik-baik aja dan diberikan kelancaran puasanya ya. Oke, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 6 orang. Saya sendiri Julia Wulandari. Perkenalkan, nama saya Messi Septora. Perkenalkan, nama saya Esa Kinanda. Dan saya Reni Masri. Saya Kuratun Martatila. Dan saya Ridho Ilham Daci. Radikal bebas, free radical atau sering kita sebut dengan reaktif oksigen spesies, ROS, ini berasal dari bahasa Latin yaitu radikalis, yang merupakan bahan kimia yang dapat berupa atom maupun molekul yang tidak memiliki elektron berpasangan pada lapisan luarnya. Nah, radikal bebas adalah suatu molekul yang relatif tidak stabil dengan atom yang pada orbit terluarnya memiliki satu atau lebih elektron yang tidak berpasangan. Sifat dari radikal bebas ini adalah sangat reaktif dan memiliki waktu paruh yang sangat cepat. Radikal bebas akan segera bereaksi dengan cepat dengan mengambil elektron molekul di sekitarnya. Nah, materi selanjutnya yaitu polimer yang berinteraksi secara radikal. Povidon disintesis berdasarkan reaksi adisi elektrofilik yang diinisiasi dengan radikal bebas. Reaksi ini disebut juga dengan polimerisasi reaksi rantai atau chain reaction polymerization. Dengan adanya gugus etilen, CH rangkap 2CH pada 1 etenyl pyrrolidin 2-on yang memiliki elektron V mudah diserang oleh elektrofil membentuk karbokation. Elektron V adalah nukleofil. Karbokation ini bersifat elektrofil sehingga akan menyerang lagi gugus etilen sehingga bergabung membentuk molekul dari 2 monomer 1 etenyl pyrrolidin 2-on. Demikian seterusnya sehingga akan terbentuk polimer povidon. Polimerisasi pertumbuhan rantai atau chain growth polymerization merupakan salah satu metode yang digunakan oleh industri dalam pembuatan polimer, di mana terjadi penambahan molekul tak jenuh ke rantai yang tumbuh cepat. Senyawa tak jenuh yang paling umum yang mengalami polimerisasi reaksi rantai adalah olefin atau alkena, seperti yang ditunjukkan oleh reaksi monomer etilen. Polimer yang tumbuh dalam polimerisasi reaksi rantai adalah radikal bebas dan hasil polimerisasi melalui mekanisme reaksi. Polimerisasi reaksi rantai diinduksi dengan penambahan reagen pembentuk radikal bebas atau inisiator ionik. Seperti semua reaksi berantai, proses ini melibatkan 3 langkah mendasar, di antaranya yaitu inisiasi, propagasi, dan terminasi. Selain itu, langkah keempat yang disebut transfer rantai mungkin terlibat. Nah, teman-teman, ini merupakan struktur dasar povidon. Povidon juga dikenal pula sebagai polyvidon atau polyvinyl pyrrolidon, disingkat PVP, merupakan polimer sintetik yang terbuat dari bahan baku utama 1 etenyl pyrrolidin 2-on dengan berbagai tingkat polimerisasi yang menghasilkan polimer dengan berbagai bobot molekul. Yuk teman-teman, kita langsung aja lihat sintesis 1 etenyl pyrrolidin 2-on. Baik teman-teman, kita langsung ke sintesisnya ya. Jadi, povidon disintesis dimulai dari sintesis bahan bakunya, yaitu 1 etenyl pyrrolidin 2-on dari asetilen dengan formaldehid. Bisa kita lihat di gambarnya ya teman-teman. Jadi, hasil dari reaksi membentuk 2 butin 1,4 diol. Kita lihat pada reaksi 2 ya. Lalu, senyawa ini selanjutnya dihidrogenasi sehingga menghasilkan 1,4 butan diol. Tahapan selanjutnya adalah dioksidasi atau dehidrogenasi agar dapat membentuk siklik butir olakton. Hasil reaksinya kemudian direaksikan dengan amonia menghasilkan pyrrolidon dan air.
Pirolidon kemudian dipisahkan dari air dan direaksikan dengan asetilen sehingga terbentuklah satu etenyl pirolidin 2-on. Baiklah teman-teman, selanjutnya tahapan polimerisasi pertumbuhan rantai. Tahapan lengkap polimerisasi reaksi rantai dan aplikasinya dalam sintesis povidon dijelaskan sebagai berikut. Tahapan pertama merupakan tahapan inisiasi. Tahapan ini melibatkan pembentukan monomer yang aktif dalam bentuk radikal. Monomer ini diaktifasi oleh radikal yang lain. Inisiasi pembentukan radikal ini dapat terjadi secara spontan dipicu oleh penyerapan panas, sinar ultraviolet atau iradiasi berenergi tinggi. Seperti yang kita pelajari minggu lalu, tahap inisiasi ialah pembentukan awal radikal-radikal bebas itu sendiri. Jadi, sinar ultraviolet itu membantu dalam pembentukan radikal bebas tersebut. Tapi yang paling sering kita digunakan dalam inisiasi polimerisasi disebabkan oleh penambahan sebuah kecil senyawa yang disebut dengan inisiator. Terdapat 3 jenis inisiator, yaitu radikal bebas, kationik, dan anionik. Tipikal senyawa inisiator meliputi peroksida senyawa azo, asam Lewis, dan reagen organologam. Namun, inisiator ini memicu inisiasi rantai dan memberikan pengaruh yang mempercepat polimerisasi. Inisiator bukan katalis, sebab inisiator diubah secara kimiawi selama proses polimerisasi. Inisiator biasanya merupakan senyawa organik lemah yang terdapat didekomposisi secara termal atau dengan iradiasi untuk menghasilkan radikal bebas, yaitu molekul yang mengandung atom dengan elektron yang tidak berpasangan. Berbagai senyawa dapat terdekomposisi saat dipanaskan hingga membentuk radikal bebas. Terdapat 2 tahapan reaksi yang kita bisa lihat ya teman-teman pada gambar. Ada pada gambar A dan gambar B. Itu merupakan tahapan pertama dan kedua dari inisiasi itu. Jadi, langkah pertama melibatkan pembentukan radikal melalui inisiator sesuai dengan yang sudah kita jelaskan tadi, yaitu itu merupakan pada gambar A ya. Terus langkah kedua adalah penambahan radikal inisiator ke molekul monomer vinil pada yang B. Fragmen inisiator menjadi bagian dari rantai pertumbuhan terletak pada ujung rantainya. Dalam praktik komersial, 60-100% dari semua radikal bebas yang dihasilkan menginisiasi polimerisasi. Tahapan yang kedua merupakan tahapan propagasi, di mana tahapan ini monomer yang tadi diinisiasi akan berikatan dengan monomer yang lain, atau biasanya dengan ribuan molekul monomer yang akan bereaksi dengan cepat. Hal ini dapat melibatkan penambahan radikal bebas ke ikatan rangkap dari monomer lain. Pusat aktif radikal dengan demikian terus direlokasi pada ujung akhir rantai, polimer yang tumbuh. Perpanjangan berlanjut sampai rantai pertumbuhan radikal dinonaktifkan dengan terminasi atau transfer rantai. Yang akan kita pelajari di tahap selanjutnya, yaitu tahap ketiga dan keempat. Atom karbon tersubstitusi dianggap sebagai kepala, sedangkan atom karbon yang tidak tersubstitusi adalah ekor dari monomer vinil. Oleh karena itu, ada 3 kemungkinan cara untuk tahap propagasi ini terjadi. Cara yang pertama kita bisa lihat ya teman-teman, di gambar itu ada gambar A, B, C. Itu tuh merupakan kemungkinan cara yang akan terjadi pada tahapan propagasi ini. Tahapan yang di A itu tahapan yang kemungkinan caranya itu antara kepala ke ekor, yang A. Yang B itu antara kepala dengan kepala ke kepala, yang C itu antara ekor ke ekor. Jadi distribusi acak produk ini terdapat di sepanjang rantai molekul. Namun teman-teman, ditemukan bahwa ikatan antara kepala ke ekor itu tuh di mana substituen terikat pada atom karbon alterasi yang lebih banyak mendominasi. Hanya sesekali kadang interupsi pengaturan ini oleh ikatan kepala ke kepala dan ekor ke ekor itu terjadi. Jadi lebih sering antara ikatan kepala ke ekor yang terjadi ya teman-teman. Teman, pada tahapan ketiga itu tuh merupakan tahapan terminasi. Tahapan terminasi ini merupakan aktivitas pertumbuhan rantai polimer radikal diterminasi oleh reaksi dengan radikal bebas lainnya dalam sistem untuk menghasilkan molekul polimer. Terminasi dapat terjadi dengan reaksi antara radikal polimer dengan radikal inisiator. Teman-teman bisa lihat ya gambarnya, itu ada gambar A, B, dan C. Nah, jadi pada gambar A itu merupakan reaksi antara radikal polimer dengan radikal inisiator. Lalu proses terminasi jenis ini tidak produktif dan dapat dikendalikan dengan mempertahankan laju yang rendah pada tahap inisiasi saja.
Selanjutnya, reaksi terminasi yang lebih penting dalam produksi polimer adalah kombinasi atau coupling dalam disproporsionasi. Dalam terminasi dengan kombinasi dua rantai polimer yang sedang tumbuh saling bereaksi menghasilkan satu polimer yang terterminasi. Itu bisa kita lihat ya teman-teman pada reaksi gambar B. Sedangkan pada terminasi disproporsi, atom labil atau biasanya hidrogen yang dipindahkan dari satu radikal polimer ke yang lainnya, itu tuh bisa kita lihat pada gambar C ya teman-teman. Selanjutnya tahapan keempat teman-teman, itu ada transfer rantai. Sebenarnya idealnya polimerisasi radikal bebas melibatkan hanya 3 langkah dasar, yaitu inisiasi, propagasi, dan terminasi. Namun, langkah keempat disebut dengan transfer rantai biasanya juga dapat terjadi. Dalam reaksi transfer ini, rantai polimer yang tumbuh dihentikan atau diterminasi dengan memindahkan aktivitas pertumbuhannya ke spesies sebelumnya tidak aktif atau tidak radikal, sebagaimana yang kita bisa lihat ya teman-teman di gambarnya. Di sana kita lihat ada contoh transfer rantai tersebut. Nah, jadi spesies TA di sana tuh bisa berupa monomer, polimer, molekul pelarut atau molekul yang lain yang sengaja atau tidak sengaja dimasukkan ke dalam campuran reaksi. Bergantung pada reaktivitasnya, radikal baru yang A radikal tersebut mungkin memulai pertumbuhan rantai polimer lainnya. Jika reaktivitas A radikal sebanding dengan radikal rantai propagasi, maka rantai baru dapat dimulai tumbuh lagi. Dan jika A radikal tidak reaktif terhadap monomer, seluruh reaksi dapat dihambat. Reaksi transfer tidak menghasilkan pembentukan atau meniadakan radikal. Namun, terjadinya reaksi transfer menghasilkan rantai polimer dengan panjang rata-rata yang kecil. Dan dalam kasus perpindahan rantai ke polimer, hal ini dapat menyebabkan percabangan. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan membahas tentang teknik polimerisasi povidon. Semoga teman-teman semua masih semangat ya. Nah, pembuatan polimer povidon dapat menggunakan beberapa teknik polimerisasi, seperti polimerisasi massal, larutan, dan suspensi. Yuk langsung aja kita bahas. Teknik polimerisasi yang pertama yaitu polimerisasi massal atau bulk polymerization. Polimerisasi massal dilakukan dengan menambahkan inisiator radikal terlarut ke monomer murni dalam fase cair. Inisiator harus larut dalam monomer. Reaksi dimulai dengan pemanasan atau diradiasi. Saat reaksi berlangsung, campuran menjadi lebih kental. Reaksinya bersifat eksotermik dan polimer yang dihasilkan memiliki beragam bobot molekul. Teman-teman, tahu nggak? Polimerisasi massal dilakukan tanpa adanya pelarut dan dispersan loh. Metode ini termasuk metode yang paling sederhana dalam teknik polimerisasi. Metode ini biasanya digunakan untuk polimerisasi dengan mekanisme pertumbuhan langkah dan banyak jenis polimer dari mekanisme pertumbuhan rantai. Nah teman-teman pasti melihat kan gambar kecil di atas? Ya benar sekali teman-teman, itu merupakan mekanisme reaksi dari inisiasi menggunakan radiasi. Teman-teman, povidon juga dapat disintesis dengan inisiator radiasi sinar gamma loh. Jadi semakin besar radiasi akan meningkatkan laju reaksi polimerisasi yang semakin besar pula. Hal itu diakibatkan dari autoakselerasi pengaruh energi dari radiasi tersebut. Jadi pemberian radiasi juga berperan besar pada peningkatan bobot molekul polimer. Jika dibandingkan dengan teknik polimerisasi yang larutannya juga meningkatkan laju reaksi dan peningkatan bobot molekul. Keuntungan utama dari polimerisasi massal ini bahwa polimernya sangat murni, dapat diproduksi dengan tingkat produksi tinggi persatuan polimer reaktor loh. Tapi kalau ada keuntungan pasti ada kekurangan. Jadi kekurangannya adalah bahwa penghilangan panas dari proses ini tidak dapat dilakukan karena sulit, karena viskositas tinggi dari campuran reaksi yang terkait dengan konsentrasi polimer yang tinggi pula. Kontrol thermal reaktor lebih sulit dalam polimerisasi radikal bebas daripada polimerisasi pertumbuhan langkah. Alasan ini dikarenakan bahwa bobot molekul yang lebih tinggi dicapai pada polimerisasi radikal biasanya, sehingga karenanya viskositasnya lebih tinggi dan laju penghilangan panasnya lebih sulit. Yang kedua yaitu polimerisasi larutan atau solution polymerization. Jadi polimerisasi larutan ini menggunakan monomer yang dilarutkan dalam pelarut non-reaktif yang mengandung katalis, baik itu air maupun pelarut organik. Jadi teman-teman, povidon ini paling sering disintesis dengan menggunakan metode polimerisasi larutan. Polimerisasi ini menggunakan radikal dalam pelarut air dan organik. Sebelum kita bahas lebih dalam lagi tentang teknik pelarut menggunakan pelarut air ataupun pelarut organik, kita bahas dulu ya keuntungan dan kekurangan dari teknik
keuntungannya dari metode ini adalah dilakukannya dalam konsentrasi yang rendah. Jadi kita tidak perlu harus murni. Nah, sedangkan kekurangannya, kerugian utama dari teknik polimerisasi larutan adalah bahwa bagaimanapun pemisahan pelarutan merupakan hal yang tidak mudah. Perpindahan rantai ke pelarut tidak dapat sepenuhnya dikesampingkan dan oleh karena itu sulit untuk mendapatkan produk dengan berat molekul yang sangat tinggi, teman-teman. Nah baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kegunaan dari polimerisasi. Polimerisasi banyak digunakan di beberapa bidang. Yang pertama, itu pada bidang farmasi. Digunakan sebagai bahan pengikat, penyalut, dan penghancur dalam tablet, pembantu kelarutan dalam suspensi, dan sebagai disinfektan atau povidon iodium absorben. Yang kedua, pada bidang kosmetika, yaitu pembentuk film pada hairspray, setting lotion, dan conditioner pada sampo. Yang ketiga, pada makanan, yaitu sebagai penstabil pada makanan. Yang keempat, pada perekat, yaitu digunakan sebagai lem perekat. Yang kelima, pada bidang polimer, atau digunakan sebagai bahan pensuspensi dalam sistem polimerisasi 2 fase. Yang keenam, pada bidang tekstil, yaitu digunakan sebagai peningkat kekakuan dan kekentalan pada cat. Demikian, terima kasih. Selanjutnya ada kelebihan dari polimerisasi emulsi. Yang pertama, polimer dengan berat molekul tinggi dapat dibuat dengan laju polimerisasi yang tepat. Yang kedua, fase air kontinu adalah konduktor panas yang sangat baik, yang memungkinkan laju polimerisasi cepat tanpa kehilangan kontrol suhu. Yang ketiga, karena molekul polimer terkandung di dalam partikel, viskositas media reaksi tetap mendekati air dan tidak bergantung pada berat molekul. Yang keempat, produk akhir dapat digunakan sebagaimana mestinya dan pada umumnya tidak perlu diubah atau diproses. Nah, di sini saya akan membahas tentang kekurangan dari polimerisasi emulsi, meliputi hal sebagai berikut. 1. Surfaktan dan bahan pembantu polimerisasi lainnya tetap berada dalam produk akhir dan sulit dipisahkan. 2. Untuk polimerisasi kering terisolasi, pengeringan adalah proses yang membutuhkan energi yang tinggi. 3. Emulsi polimerisasi biasanya dirancang untuk konversi yang tinggi dari monomer menjadi polimer. Hal ini dapat menyebabkan transfer rantai yang signifikan ke polimer. Signifikan di sini artinya penting ke polimer. Yang keempat, tidak dapat digunakan untuk polimerisasi kondensasi, ionik, atau meskipun terdapat beberapa pengecualian. Nah, itulah kekurangan dari polimerisasi emulsi. Sekian.